Bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tuh nggak kuat mengangkatnya? Tidak bisa mencipta batu seperti itu. Terus bilang, oh lemah dong. Jika dia bisa membuatnya tapi tidak bisa mengangkatnya, berarti ada sesuatu yang tidak bisa dia angkat. Tuhan katanya maha kuasa. Ini pertanyaan klasik, istilah kerennya omnipotence paradox. Kita kemudian bisa tempuh dua cara menjawab. Cara menjawab pertama adalah kita bilang, Oke. atau kita bilang, Ya. Assalamualaikum Ustadz. ya waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh, Bang lagi Indra. kita di episode sebelum berbuka. Ya, Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan ini adalah seorang ulama muda dan beliau juga seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat dan juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Dan beliau juga seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan juga peneliti di Fakultas Hukum UI dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi Ustadz Nur Fajri. Ini kita di sini emang untuk menemani teman-teman di Sungkars yang lagi menuju berbuka, Masya tapi Allah. lagi lapar-laparnya. Kita ajak mikir dikit, Masya Allah. biar laparnya makin lapar dan berbukanya makin enak. Makin nikmat, Masya Allah. Iya, gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Oke. Bismillah. Bismillah ya, Ustadz ya. Jadi pertanyaan ini tuh saya pernah membaca kisah dari Dr. Hamid Fahmi Zarkasi ketika di London. Masya Allah. Allah jaga Ketika beliau naik bis, ada penumpang di sebelahnya itu melihat buku yang dipegang oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Di situ ada tulisan God, ada tulisan Tuhan. Saya lupa buku apa ya. Kemudian si penumpang ini bule gitu, dia bertanya ke Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Pertanyaannya begini, bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tuh nggak kuat mengangkatnya? Itu ditanyakan langsung dan itu dikisahkan langsung sama Dr. Hamid Fahmi Zarkasi di tulisannya. Tulisannya judulnya Ateis, artikelnya. Nah, balik ke pertanyaan itu, jika dia tidak bisa membuatnya, berarti ada sesuatu yang tidak bisa dia ciptakan. Sementara dia kan, Tuhan ini kan maha kuasa, ya kan? Nah, tapi jika dia bisa membuatnya, tapi tidak bisa mengangkatnya, berarti ada sesuatu yang tidak bisa dia angkat. Padahal Tuhan katanya maha kuasa. Bagaimana Ustaz menjawab pertanyaan si bule ini, penumpang ini? Oke. Ya, bagus sekali sebenarnya momen yang dialami oleh Prof. Hamid ya waktu masih kuliah di Birmingham kalau tidak salah ya. Di Birmingham. Salah. Ini saya pikir sangat berkesan buat beliau. Bahkan kita yang dengar aja jadi merasakan serunya ya. Saya penasaran itu beliau jawab apa enggak? Tapi nggak gitu. jawab. Nggak diceritakan itu. Nggak Jadi diceritakan. ini pertanyaan klasik. Ah. Ya, istilah kerennya omnipotence paradox. Omnipotence Paradox ini. Allah kan omnipotence, ala kulli syai'in qadir gitu. Maha kuasa tadi disebutkan. Mungkin bisa dijelaskan perkataannya omnipotence, omni itu segala. Oke. Maha, potens potensi. Potensi. Gitu. Makanya ada istilah omniscience juga. Allah maha tahu. Oke. Maha kuasa omnipotence. Oke, benar. Nah, paradoks kayak dilema. Oh, dilema. Nah, Oke. Gimana? Nggak konsisten seolah-olah. Nah, yang seperti ini perlu kita dudukkan dulu bahwa apa yang kita sebut dari sesuatu itu bisa jadi dia possible, jelas mungkin. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah yang mungkin tapi kita nggak tahu ya cara gimana. Sulit untuk kita pikirkan dalam kenyataan. Istilahnya nomological impossible. Nomological impossible. Oke. Dia logis, tapi gimana? Contoh, ya kita mundur 200 tahun lalu. Kalau kita tanya mereka, mungkin nggak orang berbincang hadap-hadapan saling lihat beda benua? Orang 300 tahun lalu bilang, mana mungkin? Oke. Untuk kita cerita Isra Mi'raj, Nabi baru cerita Isra loh ke orang Quraisy yang musyrikin. Saya semalam dari Mekah ke Al-Quds, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu saudara kita di sana. Gue balik lagi
Ya kira-kira semalam kan gitu ya. Dalam waktu Dalam semalam. malam. Waktu mereka kan mana mungkin. Wah kesana aja sebulan atau 2 bulan balik lagi, mana mungkin. Nah, sekarang kita kalau ditanya hari ini 2 hal tadi, video call dan perjalanan Mekah ke Al-Quds balik lagi hanya dalam semalam. Kita bilang itu mungkin atau nggak mungkin? Mungkin. Mungkin. Kenapa orang dulu bilang nggak mungkin? Belum ada teknologi. Nah, karena keterbatasan membayangkan dalam kenyataannya aja gimana ya. Tapi masih bisa nggak dipikirkan perjalanan cepat? Masih bisa nggak dipikirkan? Kalau kita jadi orang zaman dulu, masih bisa. Masih bisa dipikir. Dikhayalkan masih Ya, bisa kan? dihayalkan. Khayalan, cuma kenyataannya gimana ya? Oke. Itu nomological impossible. Seperti video call. Zaman dulu, 300 tahun lalu mungkin orang hanya bisa membayangkan saja di benak. Tapi gimana jadi kenyataannya? Itulah nomological impossible. Nah, dalam Islam itu kayak kemujizatan, ya, kemudian ya yang kita sebut Allah mampu atas segala sesuatu itu maksimal levelnya nomological impossible. Ada yang logical impossible. Jadi hal-hal yang dia nggak mungkin sama sekali, bahkan untuk dibayangkan pun nggak mungkin. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Ada nggak 2 tambah 2 sama dengan 5? Nggak ada. Gak ada. Bisa nggak dibayangin? Nggak bisa. 1 tambah 1 sama dengan 3. Nggak bisa dibayangin. Gimana? Atau contoh lain biasanya lingkaran bersudut 4. Gimana? Ada nggak lingkaran bersudut 4? Gak ada. Dibayangin juga nggak bisa. Gimana? Nggak bisa, Lingkaran ya. bersudut 4. Juga sering diungkapkan married bachelor. Bujangan yang menikah. Bujangan yang menikah. Kontradiktif. Enggak. Jadi dia logical impossible. Nah yang seperti ini dia tuh not a thing, bukan sesuatu. Dia not a thing. Yang 2 pertama yang jelas mungkin, atau yang mungkin dalam logika walaupun di kenyataan kita sulit membayangkannya, nomological impossible. 2 ini sesuatu. So ayatnya kan di Al-Baqarah dan lain-lain. Al-Baqarah ayat 20 misalnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kulli syai'in. Berarti nomor 1 masuk, nomor 2 masuk, nomor 3 masuk nggak? Syai' something. Enggak, dia not a thing. Not a thing. Karenanya kita kemudian bisa tempuh 2 cara menjawab. Cara menjawab pertama adalah kita bilang pertanyaannya salah. Ya. Karena itu not a thing. Sementara Allah maha mampu atas segala sesuatu. Harus sesuatu. Yang logical impossible itu bukan sesuatu. Oke. Oke. Atau cara menjawab kedua, kita jawab aja langsung kalau ditanya, mampukah Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Kita bilang tidak bisa. Terus bilang, oh lemah dong. Nah, perlu dibedakan antara tidak bisa dengan ketidakmampuan, artinya lemah. Tidak bisa yang karena dia logical impossible, itu justru sempurna. Karena tidak melakukan hal yang konyol, hal yang gampang gini. Tuhan bisa nggak beranak? Gitu aja deh. Kalau versi Islam kita bikin pertanyaan yang agak mirip dengan ayat Quran, am yalid walam yulad. Tuhan bisa nggak beranak? Kalau dijawab bisa, wah berarti Tuhan beranak dong. Bisa Tuhan jadi lebih dari 1. Atau Tuhan nggak bisa beranak, payah dong. Kita bilang nggak, semua yang nggak bisa tuh payah. Oke. Ada kiper nggak bisa kejebolan, payah apa keren? Misalnya nih, ya logik sederhana, memang nggak sama persis tapi mendekati. Saya ingin menjelaskan bahwa tidak bisa bukan berarti apa? Payah. Ya. Contohnya kiper tidak bisa kejebolan, payah nggak? Ya. Apa keren? Keren. Keren lah, kiper tidak bisa kejebolan. Gitu. Jadi nggak selalu Tuhan misalnya tidak bisa mencipta batu seperti itu, nggak berarti payah, tapi karena justru konsisten dengan sifat ketuhanannya. Konsisten dengan sifat ketuhanan. ketuhanan. Oke. Karena kalau itu seandainya dianggap sesuatu loh, gimana? Itu logical impossible. Oke. Lagi pertanyaan juga mengandung kesalahan. Jadi tadi saya udah bilang jawaban pertama kita salahkan pertanyaan. Cuma sebagian orang nggak suka pertanyaan disalahkan walaupun salah. Iya. Kalau saya menjawabnya Mau yang pertama apa yang kedua? enggak. Kalau saya sesimpel menjawab, emang Tuhan siapa bisa lu suruh-suruh? Oke. Kayak gitu. Oke. Itu bisa nggak ngejawab gitu? Mungkin aja. Ya, maksudnya, ya lu ngapain lu nyuruh-nyuruh Tuhan nyiptain sesuatu yang memang Oke. dia juga. Itu mungkin, cuma kan dia bukan tidak sedang menyuruh, dia cuma nanya Iya. Tuhan mampu apa enggak. Iya. Gitu aja. Jadi nggak ada suruhan sebetulnya di situ. Oke. Demikian. Kecuali kalau kita nyuruh Tuhan gitu. Ala kulli hal, intinya nih pertanyaan seperti itu adanya, kita bisa jawab dengan 2 jawaban.
milih. Yang pertama kita salahkan pertanyaannya Hmm. dan memang salah. Iya. Atau kita bilang nggak bisa, nggak mampu. Terus kita jelaskan tidak mampu bukan berarti apa? Payah. Sama, Tapi iya. bisa jadi memang ini bukan sesuatu, not a thing. Sementara Allah ala kulli syai'in qadir. Mirip kayak bisa nggak matematikawan hebat bikin 2 tambah 2 sama dengan 5? Misalnya Profesor John Lennox dari Oxford. Bisa nggak? Beliau kan hebat, matematikawan hebat. Salah satu yang nomor wahid sekarang. Bisa nggak 2 tambah 2 dibikin jadi 5? Nah kita bisa bikin 2 jawaban tadi. Yang pertama pertanyaannya salah. Nggak ada 2 tambah 2 sama 5. Dia logically impossible. Atau kita bilang nggak bisa, tapi bukan berarti payah, tapi karena bla 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 dan seterusnya. Oh, oke. I get it. Gitu ya. Siap. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Oke, sekarang saya coba mau ngetes nih ya. Boleh ya? Boleh. Tipis-tipis. Aduh. Tesnya kesana aja, Ustaz. Oke. Laut merah kebelah itu masuknya kategori mana? Logical impossible atau logical impossible? Laut merah terbelah. Laut merah terbelah. Boleh juga Bang Indra jawab. Dia masih bisa dibayangin nggak? Laut merah terbelah. Kalau saya sih enggak Nggak kebayang. gimana caranya. Kan caranya doang. Tapi kalau kebelahnya kebayang nggak? Kebelahnya sih kebayang. Nah, that's the point. Kalau kita bisa ngebayangin itu, tapi gimana caranya? Nah itu logical impossible. Oh, oke. Tapi kalau nggak bisa dibayangkan berarti Sama sekali itu logical impossible. Itu yang tadi batu besar, batu tidak bisa diangkat Tuhan. Itu salah dari awal. Dia logical impossible. Kenapa? Karena Tuhan by definition dia omnipotence, segala sesuatu. Tidak ada yang dia tidak bisa lakukan dari hal-hal yang ada. Ya. Terus kita bikin sesuatu yang ada, dia lebih hebat dari Tuhan. No, gimana? Dari awal kita bilang Tuhan ini yang paling hebat. Gitu. Kayak tadi 2 tambah 2, kita dari awal definisinya 4. Anda mau bilang bisa nggak 2 tambah 2 jadi 5? Gitu. Ya, Bisa nggak lingkaran bisa nggak segitiga punya 4 sisi? Gimana kira-kira? Nah, segitiga punya 4 sisi masuk kategori mana berarti? Logical impossible. Logical impossible, mantap. Logical impossible. Bang Ian. Bang Bian. Bang Bian. Ganti posisi, set. Ya. Ganti posisi. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak jawabannya. Oke. Ini jadi ada amunisi kalau ada yang bertanya seperti itu, jadi tahu nih jawaban. Jadi ada 2 jawaban tadi Ustaz. Iya, 2 cara menjawab. Buat teman-teman yang tadi pengen tahu 2 jawaban tinggal di rewind aja. Karena kalau di YouTube gampang, tinggal diputar Masya Allah. balik. Baik Ustaz, untuk episode kali ini terima kasih banyak atas jawabannya. Insya Allah kita ketemu di episode berikutnya Ustaz. Siap. Terima kasih teman-teman di Sungkar Science Friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau interaksi dengan Al-Quran jadi lebih lengkap? Yuk, cobain rangkaian aplikasi dari Learn Quran. Ada Quran Mushaf untuk pengalaman baca yang nyaman di Smart TV keluarga. Ada juga aplikasi Learn Quran Tajwid yang bersertifikat ulama untuk belajar tahsin dengan mudah di handphone. Nggak cuma itu, buat yang mau dalami makna ayat, ada Learn Quran Tafsir dengan teknologi AI yang canggih. Ayo, download semuanya sekarang dan kunjungi www.learnquran.co untuk info lengkapnya. Barakallahu fikum.